Halo semuanya, di video kali ini saya akan membawakan beberapa rangkuman materi tentang ekowisata. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ibu Setiayo Bung Purnamasari, NIM 19135210060, Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan, kelas B. Di video kali ini, kita akan membahas 6 materi. Yang pertama ada pengertian dan lingkup ekowisata, kedua klasifikasi ekowisata dan karakteristik sumber daya perairan, yang ketiga potensi sumber daya pesisir dan lautan, yang keempat potensi sumber daya danau, sungai dan estuari, yang kelima ekowisata dan konservasi, dan yang keenam ada prinsip ekowisata berkelanjutan. Pengertian dan lingkup ekowisata. Yang pertama perlu diketahui adalah pengertian pariwisata. Pariwisata merupakan aktivitas perjalanan ke suatu tujuan tertentu yang dilakukan sementara waktu dengan tujuan bukan untuk menetap, melainkan hanya menghabiskan waktu luang dengan bersenang-senang atau memenuhi rasa ingin tahu. Selanjutnya ada ekowisata. Istilah ekowisata dapat diartikan sebagai perjalanan seseorang ke daerah terpencil di mana tujuannya menikmati dan mempelajari mengenai alam yang ada di sana, seperti sejarah atau budaya setempat, yang membuat pola wisatanya membantu perekonomian masyarakat yang ada di sana. Ekowisata ini mengutamakan beberapa aspek, yaitu ada aspek konservasi alam, aspek pemberdayaan sosial budaya ekonomi masyarakat lokal, serta aspek pembelajaran dan pendidikan. Ekowisata memiliki 5 prinsip, yaitu konservasi, ekonomi, pendidikan, wisata, dan partisipasi masyarakat. Yang pertama ada konservasi. Kegiatan usaha yang tujuannya menyediakan alternatif ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat yang lahan atau sumber daya alamnya berada di kawasan yang dilindungi, di mana hal ini digunakan untuk menjamin ketersediaan di masa sekarang dan masa yang akan datang sembari meningkatkan kualitasnya. Yang kedua, ada ekonomi. Ekonomi dapat memberikan manfaat untuk masyarakat setempat dan menjadi penggerak pembangunan ekonomi di wilayahnya, serta memastikan usaha ekowisata dapat berkelanjutan. Yang ketiga ada pendidikan. Pada aktivitas ekowisata, seorang wisatawan dapat menambah pengetahuan terkait lokasi tersebut dan nilai penting dari lingkungan yang dikunjungi. Pendidikan berguna untuk mengubah persepsi seseorang agar mempunyai kepedulian, tanggung jawab, dan komitmen terhadap pelestarian lingkungan dan budaya. Yang keempat ada wisata. Kawasan ekowisata telah memperhitungkan tingkat pemanfaatan ruang dan kualitas daya dukung lingkungan kawasan, di mana fasilitas yang dibangun tidak merusak ekosistem yang ada di sana dan menyesuaikan dengan tradisi lokal yang ada di sana. Pengembangan paket wisata yang ditawarkan selalu mengedepankan budaya, seni, dan tradisi lokal. Yang kelima ada partisipasi masyarakat. Peran serta masyarakat dalam kegiatan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ekowisata dengan menghormati nilai-nilai sosial budaya dan keagamaan masyarakat di sekitar kawasan. Selain untuk meningkatkan ekonomi, masyarakat setempat memiliki peran yang krusial. Keadaan lingkungan, hal-hal yang menyangkut sejarah, dan lainnya merupakan hal yang biasa menjadi pengetahuan mereka, sehingga dapat menjadi potensi pengembangan ekowisata. Selanjutnya, ada aspek kunci ekowisata dan faktor yang menyebabkan berkembangnya ekowisata. Aspek kunci ekowisata.
Jumlah pengunjung yang terbatas sesuai dengan daya dukung lingkungan dan sosial budaya masyarakat. Pola wisata yang ramah lingkungan sesuai dengan nilai konservasi. Pola wisata yang ramah budaya dan adat setempat sesuai dengan nilai edukasi dan wisata. Membantu secara langsung perekonomian masyarakat lokal. Dan modal awal untuk pembangunan infrastruktur ekowisata tidak besar. Beberapa faktor yang menyebabkan berkembangnya ekowisata. Yang pertama ada ramah lingkungan. Dampak yang rendah mendorong ekonomi berkelanjutan, perlindungan landscape, termasuk pemandangan alam dan ekosistem alami yang ada di sana. Yang kedua ada community based yang membantu membuka peluang kerja dan usaha serta pembangunan ekonomi. Yang ketiga, ada sensitif secara budaya. Terintegrasinya budaya lokal akibat aktivitas wisata yang berjalan akan memberikan manfaat terhadap wilayah akibat kunjungan. Yang keempat, ada viable secara ekonomi. Memberikan manfaat secara finansial yang besar bagi pengelola dan masyarakat lokal yang ada di sana. Selanjutnya, ada perbedaan mass tourism dan ekowisata. Mass tourism, pengembangannya biasanya terpencar dan tidak terintegrasi, menggunakan bangunan baru, berorientasi luar atau mengikuti tren yang sedang ada, menggunakan sumber daya manusia dari luar kawasan wisata, pembangunannya bersifat ekonomi atau terlalu mengutamakan ekonomi, agar kawasan wisata memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya dan tidak mempertimbangkan aspek lainnya. Tidak ada manajemen pengunjung atau tidak ada batasan jumlah pengunjung ke tempat wisata tersebut. Rintangan alam di tempat tersebut dihilangkan, dan arsitektur mass tourism biasanya modern. Ekowisata, koordinasi dengan perencanaannya regional, pengembangannya terintegrasi, reuse building atau menggunakan bangunan yang sudah ada, memberdayakan sumber daya manusia di sekitar kawasan wisata atau penduduk lokal di sekitaran kawasan wisata. Pembangunan bersifat ekonomis, ekologis, dan sosial budaya. Kapasitas rata-rata atau adanya manajemen pengunjung. Rintangan alam yang malah dijadikan atraksi atau ikonik dari tempat wisata tersebut. Contohnya ada Taman Nasional, Cagar Alam, Suaka Marga Satwa, wisata budaya, dan lainnya. Klasifikasi ekowisata dan karakteristik sumber daya perairan. Klasifikasi wisata ada 3. Yang pertama ada wisata alam atau nature tourism, merupakan aktivitas wisata yang ditunjukkan pada pengalaman terhadap kondisi alam atau daya tarik panoramanya. Yang kedua ada wisata budaya atau culture tourism, merupakan wisata yang kekayaan budayanya sebagai objek wisata dengan penekanan pada aspek pendidikan. Yang ketiga ada ecotourism, green tourism, atau alternative tourism, merupakan wisata berorientasi pada lingkungan untuk menjembati kepentingan perlindungan sumber daya alam atau lingkungan dan industri pariwisata. Motivasi wisata. Menurut Mayo dan Jarvis 1981, motivasi wisata ada 4. Yang pertama ada motivasi fisik. Istirahat fisik, ikut olahraga, rekreasi pantai, hiburan yang membuat tubuh tidak tegang, dan keseimbangan kesehatan. Yang kedua ada motivasi antar pribadi. Keinginan bertemu dengan wajah baru, mengunjungi teman atau sanak saudara, melarikan diri dari kegiatan sehari-hari. Yang ketiga ada motivasi budaya. Keingintahuan
mengetahui negeri lain, misalnya seni, adat istiadat, tari, lukisan, dan agama. Yang keempat ada motivasi, status, dan martabat. Kebutuhan akan pengakuan, perhatian, penghargaan, dan reputasi. Karakteristik ekowisata yang membedakan dengan wisata massal atau konvensional. Pertama, ada kegiatan wisata berkaitan dengan konservasi dan lingkungan. Yang kedua, ada usaha pariwisata, tidak hanya menyiapkan sekadar atraksi wisata, akan tetapi menawarkan pula peluang untuk menghargai lingkungan secara berkesinambungan. Ketiga, ada usaha pariwisata memiliki tanggung jawab ekonomi dalam pelestarian lingkungan hijau yang dikunjungi dan dinikmati wisatawan melalui berbagai kegiatan yang dapat menghasilkan pendapatan yang dapat dikendalikan bagi kepentingan konservasi lingkungan dan kunjungan wisatawan untuk pengembangan lingkungan yang berkelanjutan yang dapat dinikmati oleh para pencinta dan pemelihara lingkungan berikutnya. Yang terakhir, ada usaha pariwisata yang lebih banyak menggunakan sarana transportasi lokal, sarana akomodasi lokal yang dikelola oleh masyarakat setempat dan membedakan kehidupan masyarakat setempat dalam menumbuhkan pendapatan masyarakat dari berbagai kegiatan yang diakibatkan oleh kegiatan wisata di lokasi ekowisata yang dikunjungi dan berdampak kepada tumbuhnya inovasi, kreativitas masyarakat dalam menggali berbagai sumber kegiatan positif yang menunjang terhadap interaksi lingkungan. Selanjutnya ada dua aspek pengembang ekowisata. Yang pertama ada aspek destinasi. Tidak melakukan eksploitasi alam, tetapi hanya menggunakan jasa alam dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pengetahuan, fisik, dan psikologis wisatawan. Yang kedua ada aspek market. Konsep product driven, meskipun masyarakat dipertimbangkan, namun macam, sifat, perilaku, objek, dan daya tarik wisata alam dan budaya diusahakan untuk kelestarian dan keberdayaannya. Selanjutnya ada pendekatan ekowisata harus dapat menjamin kelestarian lingkungan, menjaga tetap berlangsungnya proses ekologis yang tetap mendukung sistem kehidupan. Selanjutnya ada melindungi keanekaragaman hayati yang ada di tempat ekowisata tersebut. Terakhir ada menjamin kelestarian dan pemanfaatan spesies dan ekosistemnya. Kebijakan pengembangan ekowisata. Pertama, kebijakan umum. Pengembangan ekowisata alam untuk mewujudkan kelestarian sumber daya alam hayati dan keseimbangan ekosistemnya, sehingga dapat mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan masyarakat. Yang kedua, kebijakan operasional. Laksanakan ke pihak ketiga, blok atau zona pemanfaatan, mempertahankan keaslian, ciri pembangunan tradisional, melibatkan masyarakat, pelaporan, atau monitoring pengendalian dan pembinaan. Potensi sumber daya perairan. Yang pertama, sumber daya dapat pulih, yaitu perikanan tangkap, perikanan budidaya, mangrove, terumbu karang, lamun, rumput laut. Yang kedua, ada sumber daya tidak pulih, sumber daya mineral dan energi. Yang ketiga, ada jasa lingkungan, yaitu pariwisata, transportasi, dan pembangkit listrik. Yang keempat ada perikanan laut. Luas wilayah perikanan di laut sekitar 5,8 juta kilometer persegi, yang terdiri dari perairan kepulauan dan laut teritorial seluas 3,1 juta kilometer persegi, dan
Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia atau ZEE seluas 2,7 juta kilometer persegi. Selanjutnya memiliki panjang pantai 95.181 km. Luas wilayah perairan 2/3 dari wilayah daratan. Ikan di Indonesia terdiri dari lebih dari 7.000 spesies dan potensi lestari ikan laut sebesar 6,2 juta ton per tahun. Ancaman dan dampak terhadap sumber daya alam laut. Ancaman memiliki dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam, gempa bumi, longsor, tsunami, gunung meletus. Faktor manusia, penangkapan ikan dengan alat tidak ramah lingkungan, pengambilan karang sebagai fondasi bangunan, penambangan emas, pasir dan timah, pembuangan sampah baik sampah rumah tangga dan pabrik, pembuangan limbah pabrik atau sisa-sisa bahan kimia dari pabrik, penebangan mangrove, penggalian tanah, dan pembangunan fasilitas yang tidak tepat. Selanjutnya ada dampaknya. Yang pertama ada kerusakan secara fisik. Yang pertama ada sedimentasi, abrasi, akresi, jadinya banjir, kualitas air yang menurun, kekeringan, perubahan bentang alam. Kedua, kerusakan atau kepunahan sumber daya hayati. Punahnya plankton, bentos, terumbu karang, mangrove, padang lamun, dan ikan-ikan yang ada di laut tersebut. Potensi sumber daya pesisir dan lautan. Pantai, kenampakan alam yang menjadi batas antara wilayah daratan dan wilayah lautan. Wilayah pantai dimulai dari titik terendah air laut pada saat surut hingga ke arah darat sampai batas paling jauh gelombang atau ombak menjangkau daratan. Tempat pertemuan antara air laut dengan daratan dinamakan dengan garis pantai. Garis pantai dapat berubah sesuai dengan perubahan pasang surut air laut. Pesisir, suatu wilayah yang lebih luas daripada pantai. Wilayahnya mencakup wilayah daratan yang masih mendapat pengaruh laut, pengaruh pasang surut, suara deburan ombak, rembesan air laut di darat, dan wilayah laut sejauh masih mendapat pengaruh dari darat, yaitu aliran sungai dan sedimentasi dari darat. Batas wilayah pesisir adalah daerah yang masih ada pengaruh kegiatan bahari dan sejauh konsentrasi pemukiman nelayan. Wilayah pesisir dapat dipandang sebagai wilayah di mana daratan dan lautan bertemu, atau connection between the land and ocean. Laut, sekumpulan air yang sangat luas di permukaan bumi yang memisahkan atau menghubungkan antara suatu benua atau pulau dengan benua atau pulau lainnya. Umumnya, perairan laut merupakan massa air asin dengan kadar garam yang cukup tinggi. Prinsip perencanaan wilayah pesisir. 1. Merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. 2. Mengintegrasikan rencana pembangunan daerah zonasi dengan pembangunan daerah. 3. Dilakukan sesuai dengan kondisi biogeofisik dan potensi daerah serta dinamika perkembangan sosial budaya. Wilayah pesisir mempunyai undang-undang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang terdapat pada pasal 5, yaitu pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia,
dalam memanfaatkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keutuhan NKRI. Selanjutnya ada beberapa nilai-nilai strategis di wilayah pesisir dan laut. Yang pertama ada bentang alam pantai dengan pasir putih yang indah. Yang kedua ada bentang muara sungai. Yang ketiga ada landscape terbing terjal. Yang keempat ada gelombang dan ombak. Ada 5 prasyarat pengelolaan wilayah pesisir berkelanjutan. Yang pertama ada harmoni spasial, pendekatan zonasi. Kelestariannya 20%, konservasi 20%, dan pemanfaatan 60%. Yang kedua ada pemanfaatan berkelanjutan, yaitu pemanfaatan sumber daya alam tidak boleh melebihi daya dukungnya. Yang ketiga ada berwawasan lingkungan. Pemanfaatan sumber daya alam non-hayati tidak boleh dilakukan dengan merusak lingkungan. Yang keempat ada pengelolaan limbah yang baik. Kegiatan pembuangan limbah ke alam tidak boleh melebihi kapasitas asimilasi alam. Yang kelima, desain dan konstruksi sesuai dengan alam. Konstruksi pembangunan di wilayah pesisir harus mempertimbangkan bentang alam. Selanjutnya ada potensi ekologi, ekonomi, dan sosial di wilayah pesisir dan lautan. Pertama ada potensi sumber daya kelautan. 71% permukaan bumi adalah laut yang dibatasi oleh iklim dan ekologinya. Laut mengatur iklim secara global sebagai penyerap panas, penampung CO2, dan mengatur iklim bagi kehidupan manusia. Yang kedua, ada potensi sumber daya kawasan pesisir. Wilayah pesisir adalah kawasan terjadinya pasang surut, terbentuknya vegetasi mangrove, terumbu karang, gelombang, dan estuari. Secara ekologi, wilayah pesisir meliputi zona intertidal dan supratidal. Semakin terkonsentrasinya aktivitas manusia di wilayah pesisir, telah membawa perubahan yang tidak bisa diprediksi sebelumnya dan kecenderungan semakin meningkatnya dampak yang ditimbulkan. Lalu ada potensi lingkungan pesisir dan laut. Wilayah pesisir dan laut bukan hanya sumber pangan dari usaha perikanan dan pertanian, tetapi juga merupakan lokasi sumber daya alam yang indah yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia. Perairan pesisir juga digunakan sebagai alur pelayaran. Di daratan pesisir, berkembang pemukiman manusia dan pengembangan industri. Lingkungan pesisir terdiri dari berbagai macam ekosistem yang berbeda kondisi dan sifatnya. Penyebab kerusakan lingkungan pesisir dan laut. Yang pertama ada pemanfaatan ganda. Penggunaan wilayah untuk pertanian, kehutanan, perikanan, alur pelayaran, rekreasi, pemukiman, lokasi industri, dan tempat pembuangan sampah dan air limbah, sehingga konsep pemanfaatan ganda perlu diperhatikan keterpaduan dan keserasiannya untuk berbagai macam kegiatan. Yang kedua, ada pemanfaatan tidak seimbang. Akibat ketimpangan pola penyebaran penduduk yang disebabkan oleh perbedaan keadaan sumber daya wilayah pesisir Indonesia. Yang ketiga ada pengaruh kegiatan manusia. Permukiman di sekitar pesisir menghasilkan pola penggunaan lahan dan air yang berkembang sejalan dengan tekanan dan tingkat pemanfaatan sesuai dengan keadaan lingkungan wilayah pesisir. Usaha budidaya ikan, penangkapan ikan, pembuatan garang, eksploitasi hutan rawa, pembuatan perahu, perdagangan dan industri merupakan tata ekonomi masyarakat pedesaan wilayah pesisir. Tekanan hidup yang besar sering mengakibatkan rusaknya lingkungan,
pencemaran perairan oleh sisa limbah rumah tangga, meluasnya erosi, kesehatan masyarakat yang memburuk, serta terganggunya ketertiban dan keamanan umum. Selanjutnya, ada 3 faktor pemicu kegagalan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan pesisir dan laut. Yang pertama, kegagalan kebijakan yang menjadikan aspek lingkungan menjadi variabel minor. Contohnya, kebijakan penambangan pasir laut yang dibuat untuk membantu menciptakan peluang investasi, namun menimbulkan dampak yang langsung dirasakan oleh nelayan dan pembudidaya ikan, serta masyarakat lain, yaitu gerusan atau abrasi pantai. Yang kedua, ada kegagalan masyarakat yang kurang mampu untuk menyelesaikan persoalan lingkungan karena kurangnya kapasitas dan kapabilitas untuk memberikan masukan kepada pihak yang berkepentingan dan berkewajiban mengelola dan melindungi lingkungan. Contohnya, kegagalan masyarakat melakukan penanggulangan permasalahan pencemaran yang diakibatkan oleh kurang pedulinya pemilik usaha pabrik untuk masalah pembuangan limbah yang pasti akan terbuang ke laut atau kebocoran pipa pembuangan residu dari proses ekstraksi minyak. Yang ketiga, ada penanggulangan permasalahan lingkungan yang ada masih bersifat parsial atau kurang terkoordinasi. Contohnya, pembuatan tanggul penahan abrasi yang dilakukan di beberapa daerah pantai utara Jawa yang secara jangka pendek mungkin dapat menanggulangi permasalahan, tetapi dalam jangka panjang akan menimbulkan persoalan lain yang lebih besar karena karakteristik wilayah pesisir atau laut yang bersifat dinamis. Potensi sumber daya danau, sungai, dan estuari. Pertama, ada pengertian dari danau, sungai, dan estuari. Danau merupakan cekungan besar di permukaan bumi yang digenangi oleh air, yang seluruh cekungan tersebut dikelilingi oleh daratan. Lalu ada sungai, aliran air yang besar dan memanjang yang mengalir secara terus-menerus dari hulu menuju hilir. Lalu ada estuari, suatu tempat pertemuan antara air tawar dan air laut atau transisi antara habitat air tawar. Materi pertama yang akan dibahas adalah danau. Bentukan danau. Berdasarkan proses terjadinya, danau dibedakan menjadi 7. Yang pertama ada danau tektonik, yaitu danau yang terbentuk akibat penurunan muka bumi karena pergeseran atau patahan. Yang kedua, ada danau vulkanik, yaitu danau yang terbentuk akibat aktivitas vulkanisme atau aktivitas gunung berapi. Yang ketiga, ada danau tektovulkanik, yaitu danau yang terbentuk akibat campuran dari aktivitas tektonisme dan vulkanisme. Yang keempat, ada danau bendungan alami, yaitu danau yang terbentuk akibat lembah sungai terbendung oleh aliran lava saat erupsi terjadi. Yang kelima, ada danau karst, yaitu danau yang terbentuk akibat pelarutan tanah kapur. Yang keenam, ada danau glasial, yaitu danau yang terbentuk akibat mencairnya es atau keringnya daerah es yang kemudian terisi air. Yang ketujuh, ada danau buatan, yaitu danau yang terbentuk akibat aktivitas manusia. Selanjutnya, ada potensi pemanfaatan danau. Bisa dilihat, danau memiliki berbagai potensi yang bisa dimanfaatkan sebagai keramba jaring apung untuk budidaya ikan di danau, rekreasi, seni budaya, terdapat juga wisata budaya, arsitektur lokal yang masih ada di sekitaran danau, dan danau juga bisa untuk tempat memancing.
Selanjutnya masuk ke pembahasan materi yang kedua, yaitu sungai. Klasifikasi sungai. Berdasarkan sumber airnya, sungai dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada sungai hujan. Sungai hujan airnya berasal dari proses presipitasi atau hujan dan keluar melalui mata air di bagian hulu. Contohnya, Sungai Bengawan Solo, Sungai Citarum, dan Sungai Ciliwung. Yang kedua, ada Sungai Gletser. Sungai Gletser airnya berasal dari es atau salju yang mencair. Contohnya, Sungai Mamberamo yang airnya berasal dari es di Puncak Jaya, Papua. Yang ketiga, ada Sungai Campuran. Sungai Campuran airnya berasal dari proses presipitasi dan pencairan es atau salju. Contohnya, Sungai Digul. Selanjutnya ada potensi sungai. Sungai berperan dalam menjaga keanekaragaman hayati, nilai ekonomi, budaya, transportasi, dan pariwisata, dan lainnya. Fungsi dan manfaat dari sungai yaitu penampung air, mengalirkan air ke hilir, pusat dari ekosistem, tempat pencarian nafkah, tempat rekreasi, sumber energi pembangkit listrik, sarana transportasi, sumber air pertanian, peternakan, dan perikanan. Pencemaran sungai dibagi menjadi 2 segi. Yang pertama, dari segi bentuknya, terdapat 2 jenis muatan yang menyebabkan pencemaran air, yaitu benda padat dan berupa cairan. Benda padat berupa sampah-sampah padat berupa kertas, plastik, dan material lainnya. Berupa cairan yang langsung menyatu dengan aliran air yang dicemari. Yang kedua, ada dari tempat asalnya. Terdapat beberapa limbah penyebab pencemaran, yaitu limbah rumah tangga, berupa limbah sampah baik padat maupun cair, limbah industri, berasal dari aktivitas industri, dan limbah pertanian, penggunaan bahan kimia yang digunakan pada saat bertani. Selanjutnya ada dampak dari pencemaran sungai tadi. Yang pertama, tumbuhnya mikroorganisme berbahaya yang berasal dari pembusukan sampah. Bila masuk ke dalam tubuh, mikroorganisme ini akan menimbulkan bahaya, yaitu berbagai macam penyakit yang akan menyerang manusia. Yang kedua, air yang beracun. Air yang beracun ini berbahaya bila dikonsumsi untuk didaur ulang. Racun ini bisa berasal dari limbah kimiawi dari rumah tangga, industri, pestisida dari kegiatan pertanian, dan lainnya. Yang ketiga, ada kesulitan untuk memperoleh air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, terutama masyarakat yang tinggal di pinggiran sungai. Yang keempat, ada terganggunya keseimbangan ekosistem di dalam air yang bisa berdampak bagi kehidupan manusia. Contohnya, berkurangnya populasi ikan yang ada di sungai dan laut. Dan pembahasan yang terakhir yaitu estuari. Secara geomorfologi, estuari terbagi dari 4 macam. Yang pertama ada estuari yang berupa rataan tergenang. Biasanya, banyak terbentuk di sepanjang pantai yang memiliki rataan pantai yang dangkal dan lebar. Yang kedua, estuari bertipe fjord. Tipe estuari ini biasanya terbentuk di perairan dalam. Yang ketiga, ada estuari dengan pasir penghalang. Merupakan cekungan dangkal yang sebagian dasar perairannya akan muncul pada saat surut. Yang keempat, ada estuari yang terbentuk oleh proses vulkanik. Tipe estuari ini terbentuk dari lekukan garis pantai atau pesisir. Lekukan tersebut terbentuk karena terjadinya patahan secara geologis atau oleh penurunan muka bumi secara lokal. Proses tersebut biasanya diikuti dengan pemasukan air tawar yang besar.
Selanjutnya ada potensi dari estuari. Habitat estuari biasanya lebih subur, sehingga daerah ini menjadi daerah asuhan yang baik bagi larva maupun udang, ikan dan kerang, bahkan menjadikan estuari sebagai habitat sepanjang hidupnya. Estuari dimanfaatkan oleh manusia sebagai tempat bermukim, tempat penangkapan dan budaya perikanan, jalur transportasi, tempat pelabuhan dan kawasan industri. Menurut Danuri et al. 2004 menjelaskan bahwa tingginya tingkat pemanfaatan di daerah estuaria menimbulkan berbagai dampak lingkungan seperti hilangnya sumber daya estuaria. Pemanfaatan wilayah yang cukup tinggi di sekitar wilayah estuari ini berhubungan erat dengan kondisi lingkungan di wilayah tersebut. Ekowisata dan konservasi. Yang pertama ada perbedaan dari ekowisata dan konservasi. Ekowisata merupakan pengelolaan alam dan budaya masyarakat yang menjamin kelestarian dan kesejahteraan. Sementara konservasi merupakan upaya menjaga kelangsungan pemanfaatan sumber daya alam untuk waktu kini dan masa mendatang. Selanjutnya ada kawasan konservasi perairan dan sistem pengelolaannya. Berdasarkan pasal 1 ayat 8, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2007 tentang konservasi sumber daya ikan, disebutkan bahwa kawasan konservasi perairan adalah kawasan perairan yang dilindungi dan dikelola secara sistematik untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungan secara berkelanjutan. Pemanfaatan ruang KKP dapat dibagi menjadi dalam 4 zona. Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2007, Pasal 17 Ayat 4, KKP dapat didistribusikan peruntukan atau pemanfaatan ruangnya ke dalam 4 zona. Yang pertama ada zona inti. Zona inti adalah bagian KKP yang memiliki kondisi alam baik biota maupun fisiknya masih asli dan belum diganggu oleh manusia yang mutlak dilindungi. Berfungsi untuk perlindungan keterwakilan keanekaragaman hayati yang asli dan khas. Yang kedua, ada zona perikanan berkelanjutan. Adalah bagian dari KKP yang karena letak, kondisi, dan potensi mampu mendukung kepentingan pelestarian pada zona inti dan zona pemanfaatan. Yang ketiga, ada zona pemanfaatan. Zona pemanfaatan adalah bagian KKP yang letak kondisi dan potensi alamnya diutamakan untuk kepentingan pariwisata alam perairan dan atau kondisi jasa lingkungan, serta untuk kegiatan penelitian maupun pendidikan. Yang keempat, ada zona lainnya. Zona lainnya adalah zona di luar zona inti, zona perikanan, berkelanjutan, dan zona pemanfaatan, yang karena berfungsi dan kondisinya ditetapkan sebagai zona tertentu. Kawasan konservasi perairan. Berdasarkan zonasi yang dimilikinya, kawasan konservasi perairan dibagi menjadi 4 tipologi. Yang pertama, Taman Nasional Perairan. KKP yang mempunyai ekosistem asli yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, kegiatan yang menunjang perikanan yang berkelanjutan, wisata perairan, dan rekreasi. Berdasarkan tujuannya, KKP ini dapat diartikan memiliki zona inti dan seluruh zonasi lainnya yang telah ditetapkan. Yang kedua, ada Suaka Alam Perairan. KKP dengan ciri khas tertentu untuk tujuan perlindungan keanekaragaman jenis ikan dan ekosistemnya. Berdasarkan tujuannya, KKP ini dapat diartikan setidaknya memiliki zona inti dan zona pemanfaatan yang terbatas
untuk kegiatan penelitian dan pendidikan. Yang ketiga, Taman Wisata Perairan. KKP dengan tujuan untuk dimanfaatkan bagi kepentingan wisata perairan dan rekreasi. Berdasarkan tujuannya, KKP ini dapat diartikan setidaknya memiliki zonasi inti dan zona pemanfaatan yang terbatas untuk kegiatan pariwisata dan atau penelitian dan pendidikan yang mendukung peruntukannya. Yang keempat, ada suaka perikanan. Kawasan perairan tertentu, baik air tawar, payau, maupun laut, dengan kondisi dan ciri tertentu sebagai tempat berlindung atau berkembang biak jenis sumber daya ikan tertentu yang berfungsi sebagai daerah perlindungan. Berdasarkan tujuannya, KKP ini dapat diartikan setidaknya memiliki zona inti dan zona pemanfaatan yang terbatas untuk kegiatan penelitian dan pendidikan yang mendukung peruntukannya. Kegiatan dan pengusahaan pariwisata alam perairan dan kawasan konservasi perairan. Yang pertama, ada jenis kegiatan pariwisata alam perairan. Ada olahraga air, seperti menyelam, selancar air, jet ski, dayung, memancing, dan jenis olahraga air lainnya. Wisata tontonan untuk menikmati keindahan pemandangan perairan, seperti snorkeling, dan menggunakan perahu kaca atau glass boat. Ada juga wisata pendidikan yang mendukung terwujudnya etika lingkungan bagi para wisatawan, seperti mengamati objek-objek wisata yang memiliki fungsi ekologis tinggi. Dan wisata penelitian untuk mendapat pengetahuan terkait bidang ilmu tertentu, seperti mengamati kehidupan biota perairan, baik paus, penyu, dan lainnya, formasi kehidupan terumbu karang, dan lainnya. Yang kedua, ada jenis pengusahaan pariwisata alam perairan. Dibagi menjadi dua, yaitu penyediaan jasa dan sarana dan pelayanan. Penyediaan jasa yaitu perjalanan wisata atau jasa penyediaan paket wisata. Ada transportasi, yaitu jasa yang menghubungkan wisatawan dari tempat asal menuju daerah tujuan wisata hingga mencapai objek wisata. Lalu pramuwisata, yaitu jasa yang menyediakan bimbingan atau pemandu berjalan ke objek wisata berdasarkan pengetahuan khusus dan mendalam. Selanjutnya ada makanan dan minuman, yaitu jasa penyedia makanan dan minuman bagi wisatawan. Dan yang terakhir ada informasi pariwisata, yaitu jasa penyedia paket wisata, sarana dan prasarana transportasi akomodasi hingga pemanduan daerah tujuan wisata. Yang kedua ada sarana dan pelayanan. Yang pertama ada wisata tirta, yaitu sarana dan pelayanan untuk melakukan berbagai kegiatan olahraga air dan wisata tontonan seperti tabung selam, fin, papan selancar, dan glassboat. Yang kedua ada akomodasi, yaitu sarana dan pelayanan untuk penginapan wisata seperti hotel, penginapan, atau homestay. Dan yang ketiga ada sarana wisata petualangan, yaitu sarana dan pelayanan untuk melakukan kegiatan bernuansa petualangan seperti kapal layar, kapal selam, dan sea walker. Tujuan konservasi. Pertama, untuk bisa memelihara serta untuk melindungi tempat-tempat yang sudah dianggap berharga agar tidak hancur. Yang kedua, untuk bisa menekankan kembali tentang pemakaian bangunan yang sudah lama
sehingga tidak terlantar, yang memiliki maksud dengan menggunakan cara ini apakah bisa menghidupkan kembali fungsi dari bangunan yang terlantar tersebut, atau bisa mengganti suatu fungsi dari bangunan lama dengan fungsi baru yang memang diperlukan. Yang ketiga, untuk bisa melindungi benda-benda bersejarah atau juga benda-benda zaman purbakala dari kehancuran dan kerusakan yang bisa diakibatkan oleh faktor alam, mikroorganisme, dan juga kimiawi. Dan yang terakhir, untuk bisa melindungi benda-benda cagar alam yang sudah dilakukan secara langsung seperti membersihkan, memelihara, dan juga memperbaiki baik secara fisik maupun secara langsung dari pengaruh berbagai macam faktor yang ada. Misalnya, seperti faktor lingkungan yang bisa merusak benda-benda. Prinsip ekowisata berkelanjutan. Aspek-aspek dalam pariwisata berkelanjutan. Mayoritas peneliti sepakat bahwa pembangunan pariwisata berkelanjutan memerlukan pengembangan dari 3 aspek secara berimbang, yakni aspek ekonomi, aspek sosial budaya, dan aspek lingkungan. Aspek ekonomi berarti ada output keuangan yang optimal dan stabil dalam jangka waktu yang panjang. Aspek sosial budaya mewajibkan keterlibatan masyarakat lokal serta melindungi dan menghormati praktik budaya lokal. Aspek lingkungan berarti adanya kepedulian terhadap ekosistem, keanekaragaman hayati, serta kapasitas lingkungan. Sasaran pembangunan berkelanjutan menurut Sutamiharja 2004. Pertama, ada pemerataan manfaat hasil-hasil pembangunan antar generasi. Yang kedua, ada safeguarding atau pengamanan terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Yang ketiga, ada pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam semata untuk kepentingan mengejar pertumbuhan ekonomi demi kepentingan pemerataan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan antar generasi. Yang keempat, mempertahankan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan, baik masa kini maupun masa mendatang. Yang kelima, mempertahankan manfaat pembangunan ataupun pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang mempunyai dampak dan manfaat jangka panjang ataupun lestari antar generasi. Dan yang terakhir, menjaga mutu ataupun kualitas kehidupan manusia antar generasi sesuai dengan habitatnya. Selanjutnya, dari sisi ekonomi, setidaknya ada 3 faktor utama mengapa pembangunan ekonomi harus berkelanjutan. Faktor pertama, menyangkut alasan moral. Generasi kini menikmati barang dan jasa yang dihasilkan dari sumber daya alam dan lingkungan, sehingga secara moral perlu untuk memperhatikan ketersediaan sumber daya alam tersebut untuk generasi mendatang. Faktor kedua, menyangkut alasan ekologi. Keanekaragaman hayati, misalnya, yang memiliki nilai ekologi yang sangat tinggi. Oleh karena itu, aktivitas ekonomi semestinya tidak diarahkan pada kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan yang semata, pada akhirnya dapat mengancam fungsi ekologi dari keanekaragaman hayati tersebut. Faktor ketiga, yang menjadi alasan perlunya memperhatikan aspek keberlanjutan adalah alasan ekonomi. Alasan dari sisi ekonomi memang masih banyak terjadi perdebatan karena banyak yang tidak tahu apakah aktivitas ekonomi selama ini sudah atau belum memenuhi kriteria keberlanjutan. Seperti yang diketahui bahwa dimensi ekonomi berkelanjutan sendiri cukup kompleks, sehingga sering aspek keberlanjutan dari sisi ekonomi ini
hanya dibatasi pada pengukuran kesejahteraan antar generasi. Konsep dan aspek keberlanjutan. Pertama, ada konsep berkelanjutan dibagi menjadi dua dimensi, yaitu dimensi waktu. Karena keberlanjutan tidak lain menyangkut apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dan yang kedua, dimensi interaksi antara sistem ekonomi dan sistem sumber daya alam dan lingkungan. Selanjutnya, ada aspek keberlanjutan. Dibagi menjadi dua sisi, yaitu keberlanjutan dari sisi statik yang diartikan sebagai pemanfaatan sumber daya alam terbarukan dengan laju ekologi yang konstan. Dan yang kedua, ada keberlanjutan dari sisi dinamik yang diartikan sebagai pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terbarukan dengan tingkat ekologi yang terus berubah. Yang terakhir, ada strategi dan pendekatan pembangunan berkelanjutan. Pertama, strategi pembangunan berkelanjutan. Adapun strategi-strateginya, yaitu pembangunan yang menjamin pemerataan dan keadilan sosial. Lalu pembangunan yang menghargai keanekaragaman, pembangunan yang menggunakan pendekatan integratif, dan pembangunan yang meminta perspektif jangka panjang. Selanjutnya, yang kedua, ada pendekatan pembangunan berkelanjutan. 1. Keberlanjutan ekologis. Keberlanjutan ekologis adalah prasyarat untuk pembangunan dan keberlanjutan hidup. Ada 3 aspek yang harus diperhatikan untuk memelihara integritas tatanan lingkungan, yaitu daya dukung, daya asimilatif, dan keberlanjutan pemanfaatan sumber daya terpulihkan. Memelihara keanekaragaman hayati pada keanekaragaman kehidupan yang menentukan keberlanjutan ekologis. Pengelolaan pembangunan yang berwawasan lingkungan merupakan hal penting untuk keberlanjutan ekosistem. Yang kedua, keberlanjutan ekonomi. Keberlanjutan ekonomi dari perspektif pembangunan ada 2 hal utama. Keduanya mempunyai keterkaitan yang erat dengan tujuan aspek keberlanjutan lainnya. Keberlanjutan ekonomi makro menjamin kemajuan ekonomi secara berkelanjutan dan mendorong efisiensi ekonomi melalui reformasi struktural dan nasional. 3 elemen utama untuk keberlanjutan ekonomi makro yaitu efisiensi ekonomi, kesejahteraan ekonomi yang berkesinambungan, dan meningkatkan pemerataan dan distribusi kemakmuran. Yang ketiga, ada keberlanjutan sosial budaya. Keberlanjutan sosial dan budaya mempunyai 4 sasaran, yaitu yang pertama, stabilitas penduduk yang pelaksanaannya mensyaratkan komitmen politik yang kuat, kesadaran dan partisipasi masyarakat, memperkuat peran dan status wanita, meningkatkan kualitas, efektivitas, dan lingkungan keluarga. Yang kedua, memenuhi kebutuhan dasar manusia dengan memerangi kemiskinan dan mengurangi kemiskinan absolut. Yang ketiga, mempertahankan keanekaragaman budaya dengan mengakui dan menghargai sistem sosial dan budaya seluruh bangsa, dan dengan memahami dan menggunakan pengetahuan tradisional demi memanfaatkan masyarakat dan pembangunan ekonomi. Dan yang terakhir, mendorong partisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, ada keberlanjutan politik. Keberlanjutan politik diarahkan pada respect pada human rights, kebebasan individu dan sosial untuk
berpartisipasi di bidang ekonomi, sosial dan politik, demokrasi yang dilaksanakan perlu memperhatikan proses demokrasi yang transparan dan bertanggung jawab, kepastian kesediaan pangan, air, dan pemukiman. Yang kelima, keberlanjutan pertahanan dan keamanan. Keberlanjutan keamanan seperti menghadapi dan mengatasi tantangan, ancaman dan gangguan, baik dari dalam maupun luar, yang langsung maupun tidak langsung, yang dapat membahayakan integritas, identitas, kelangsungan negara dan bangsa perlu diperhatikan. Baiklah, sekian rangkuman materi yang dapat saya berikan. Bila ada salah kata ataupun kekurangan dari materi, mohon dimaafkan. Terima kasih.